puji Tuhan, haleluya. Katakan, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan kasih yang Kau beri, Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalam-Mu. Tak berkesudahan, kekal selamanya. beri angkat tanganmu, katakan hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah, Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanyalah bagiku, hanya untuk-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Come on, sing with us. 1, 2. Ba 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 da, ba ba da ba da, ba 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 da, ba ba da ba da, ba 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 da, ba ba da ba da, ba 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 da. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar lagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Di segalanya. Kau lebih lagi, ku beri yang terbaik. Hanya untuk-Mu.
memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh taruh lagu-lagu dalam hati, sungguh kami bersorak namamu. Oh, dari hatiku menggali pujian bagimu. Oh, cinta rohmu ada di sini, kamu menari di hadapanmu Yesus. sukacita, rohmu ada di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh hati, mulut kami bersorak memuji Engkau. Haleluya, come on. Dari hatiku menggali pujian bagimu. oh, sukacita, rohmu ada di sini, kan ku Menggali memuji di hadapanmu Yesus, cinta rohmu ada di sini. Haleluya, sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena Kau ada dalam hidup kami. Haleluya, come on, sing with us. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la. Jadi hatiku menggali pujian bagimu, sukacita rohmu ada di sini, dan ku menggali memuji di hadapanmu Yesus cinta rohmu ada di sini. Mari lambaikan tanganmu. La 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 la. Haleluya, yeah. La 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 la, la 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 la. Kamu hadir di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Yogyakarta. Saya percaya bahwa tidak ada jarak di antara kita karena Tuhan bisa melawat Anda dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Welcome home bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah online pada hari ini. Kami rindu supaya kita bisa tergabung di dalam setiap connect group yang ada. Dan apa itu connect group? Connect Group adalah komunitas rohani di mana kita bisa bertumbuh dan bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Bagi Anda yang rindu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Connect Group ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0856 4000 0680. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan.
Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan persembahan perpuluhan Anda bisa mentransferkan di nomor rekening yang tertera di layar kaca di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini bisa beribadah. Meskipun kami online, kami percaya bahwa tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga. Berkati siap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bawa hati kami sekali lagi Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan sorak-sorai, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau, rinduku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
Kau satu di hati. Mari bersama katakan Tuhan tiada yang lain. Tuhan Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari sekali bersama-sama Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Dan Dia yang layak menerima segala pujian kita, segala sorak-sorai kita. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul, beribadah. Selama kami ada di tempat kami masing-masing, kami percaya tidak ada jarak yang membatasi kami di dalam hadirat Tuhan. Kau bisa hadir dimanapun dalam kehidupan kami, di tempat kami beribadah hari ini Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun setiap kaki kami, terang bagi jalan setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh orang yang menyaksikan Tuhan, yang beribadah bersama-sama pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan hari ini Tuhan, biar Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami siap beribadah bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya kita ada di dalam keadaan yang baik, dalam penjagaan dan berkat Tuhan yang menyertai kita semua. Dimanapun kita beribadah, asal kita bisa menyiapkan hati kita, haus dan lapar akan pribadinya, maka saya yakin dan percaya Tuhan pun bisa hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini beribadah. Mari buka bersama-sama di kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai yang ke-23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kau turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Berarti sudah beberapa kali Elisa menyampaikan kepada Raja Israel peringatan-peringatan. Berikutnya ayat yang ke-11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Lalu maka dipanggilnya pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepada siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di seliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta yang berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa.
Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh orang yang ketahuan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu biarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Aram sedang berperang melawan Israel. Tetapi Raja Israel selalu bisa memprediksi apa yang hendak dilakukan oleh Raja Aram. Kemana Aram menyerang, Israel selalu ada satu langkah di depannya. Hal ini terjadi bukan karena Israel punya mata-mata, tetapi Tuhanlah yang senantiasa menuntun bangsa ini untuk mengerti apa yang menjadi rencana Aram kepada orang Israel pada waktu itu melalui Elisa hambanya. Dan akhirnya Raja Aram sadar dan mengincar Elisa, memerintahkan tentaranya untuk mengepung dia dan berkata, semua tentara, semua kereta, semuanya disiapkan untuk menyerang Elisa. Tetapi ketika bujangnya melihat, bujangnya ketakutan, tetapi Elisa tidak ketakutan. Karena Elisa tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai Elisa. Nah, dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin seperti Elisa hari ini yang dikejar-kejar, dihimpit situasi, tekanan atau apapun dalam kehidupan kita. Kita lihat di kanan kiri, kita rasa tidak ada jalan keluar, sama seperti bujangnya jadi nggak bisa melihat, cuma lihat kanan kiri, nggak bisa lihat penyertaan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini bisa memerdekakan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kalau kita menangkap hari ini, kita menangkap firman Tuhan ini, kita akan bisa mengerti rencana kebaikan bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang yang berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Helen Keller adalah seorang yang buta. Dia ditanyain sama seseorang demikian, apakah yang lebih menyedihkan daripada orang yang buta adalah orang yang punya mata bisa melihat tapi dia tidak bisa memiliki visi atau tidak bisa melihat. Punya mata tapi nggak bisa lihat. Itu yang lebih menyedihkan. Kadangkala ketakutan, kadangkala sesuatu yang menghantam diri kita membuat kita nggak bisa melihat sesuatu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang don't lose your sight. Jangan kehilangan pandangan kita di dalam hidup ini. Mengalami setiap tekanan, cobaan, melewati pandemi ini bersama-sama. Kita nggak boleh kehilangan mata kita di dalam hidup ini. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Matius yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Ayat tentang hal mengumpulkan harta di dunia ini atau harta yang di surga. Ayat ini berkata bahwa jangan kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Sebab harta di dunia ngengat dan karat merusakkannya, tapi harta di surga ngengat dan karat tidak pernah merusakkannya. Makanya arahkan mata adalah pelita bagi tubuh. Jika mata ini gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Dalam kisah yang kita baca Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa bujangnya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Bujangnya nggak bisa melihat ada sebuah rencana Tuhan yang besar, yang belum selesai, yang Tuhan sudah sediakan bagi Elisa dan bujangnya pada waktu itu. Dia buntu di sana, dia nggak bisa lihat apa-apa. Oleh karena matanya buta. Mari kita hari ini, saya berdoa sungguh-sungguh supaya mata kita dibukakan oleh Tuhan. Kita nggak boleh buta Bapak Ibu Saudara seperti bujangnya Elisa, yang tidak bisa melihat bala tentara surga, tapi karena dia cuma hanya melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Ada dua mata di dalam kehidupan ini,
Ada dua mata, yang pertama adalah mata jasmani, yaitu melihat adalah mata jasmani, adalah mata yang bisa melihat, kita cuma lihat kanan, kiri, sekeliling, kita coba bisa melihat, oh ini hal ini terjadi ini ya, oh ada ini ya, oh virus corona begini ya, ini semuanya kita bisa lihat itu adalah mata jasmani. Tapi ada satu mata yang Tuhan juga berikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, itu adalah mata rohani, Bapak Ibu Saudara. Mata rohani adalah mata yang melihat hal-hal rohani. Yesus mengatakan bahwa mata adalah pelita bagi tubuh. Itu mengatakan bahwa Yesus sudah ngomong kepada setiap kita dengan mata itu, mata adalah pelita tubuh, artinya adalah mata itu ada di dalam hati kita. Mata itu berbicara tentang kesadaran dan fokus hati kita. Apa yang berarti di dalam hati kita, itulah sebetulnya barometer keadaan spiritual kita. Jikalau kita hari ini bisa melihat, dibukakan bukan cuma hanya dengan mata jasmani, tapi kita juga membuka mata rohani kita, maka kita akan bisa melihat banyak hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mata rohani yang pertama adalah mata iman. Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Jadi kalau kita punya mata iman, maka kita akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang mau kita lihat ke depan. Dengan iman kita, kita bisa melihatnya. Katakan amin. Nah, kenapa mata kita bisa mengalami kebutaan? Gitu. Kenapa mata kita ini bisa mengalami kebutaan? Karena kita ini seringkali dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Apa ilah-ilah zaman ini? Kita coba lihat di 2 Korintus yang keempat, ayat yang keempat. Kita mulai aja dari ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Seringkali kita nggak bisa melihat perkara-perkara yang Tuhan sediakan. Oleh karena apa? Oleh karena ilah-ilah zaman ini. Oleh karena kita punya berhala-berhala yang kita sembah, yang kita nggak sadar mungkin hari-hari ini. Berhala adalah sesuatu yang dianggap berharga, sebab mendatangkan kesenangan, keuntungan, atau mungkin bahkan keamanan. Berhala juga adalah sesuatu yang menggerakkan orang, yang membuat orang bisa melakukan pengabdian, penyembahan, atau pelayanan. Dan dalam kehidupan kita banyak berhala, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa uang, bisa barang mungkin bisa harta, bisa kekayaan, bisa kehormatan, pangkat, atau jabatan. Apalagi di masa-masa ini, kita jadi bingung. Aduh, aku gak punya uang nih, gimana nih? Jadi khawatir, rasanya gimana? Akhirnya kita gimana menghalalkan segala cara untuk kita bisa mendapatkan uang mungkin. Atau sebagian juga pusing, oh bagaimana nih caranya nih? Aku sudah pekerjaan dan gimana akhirnya kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita menjadikan hari ini uang atau pekerjaan kita menjadi berhala dalam kehidupan kita. Atau mungkin bisa juga orang-orang yang disayangi, itu bisa menjadi berhala kita. Bahkan hobi pun bisa membuat orang jadi berhala di dalam hatinya, gitu ya. Membuat orang jadi punya berhala di dalam hatinya. Lebih mementingkan hobi daripada kerajaan surga. Kalau kita mulai introspeksi di waktu-waktu hari ini, waktu-waktu kita senggang, kita banyak mungkin sebagian dari kita ada yang work from home. Apa yang kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Kita lakukan apa? Hobi kita main Instagraman mungkin, atau apapun yang kita kerjakan. Kita sampai lupa berdoa, bahkan kalau bangun pagi-pagi yang kita pegang hari ini apa? Alkitab dulu atau handphone dulu? Atau Alkitab di dalam handphone. Banyak orang yang Alkitab dalam handphone, ya bisa juga sih. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hobi menjadi berhala dalam kehidupan kita. Hobi perlu di masa-masa ini, juga lakukan hobi. Supaya tangki emosi kita pun diisi kembali. Tapi ingat bahwa jangan sampai hobi itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Lihat, yang kedua mata rohani, tadi berbicara tentang mata iman. Yang kedua adalah mata rohani adalah mata yang menuntun kita kepada ketaatan.
Mata yang menuntun kita kepada ketaatan. Kalau kita punya mata yang satu ini, maka kita akan bisa berjalan di dalam ketaatan di dalam Tuhan. Selain pun kita punya mata iman, kita juga punya mata yang mengarahkan diri kita, menuntun kita kepada apa? Ketaatan. Jadi mata yang bisa melihat, kenapa ya Tuhan ngomong gini, kenapa ya kejadian ini. Itu luar biasa sekali. Bayangkan hari ini, kalau Elisa tidak punya mata rohani, Raja Israel sudah dikalahkan oleh Raja Aram. Setiap kali Israel setiap kali Israel kemana, udah dicegat di sana sama Raja Aram. Tapi oleh karena Israel kebuka mata rohaninya, oleh karena dia punya Elisa yang kebuka mata rohaninya, dia bisa selamat dari ini dan itu. Mari buka sama-sama hari ini. Mata rohani berbicara tentang dua hal. Miliki mata iman. Bangun iman kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah miliki mata yang senantiasa memiliki ketaatan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita tidak taat, kita harus tutup mata di situ. Enggak boleh lihat, tapi kita harus mengarahkan mata kita supaya kita terus ada di dalam jalan ketaatan. Katakan amin. Amin. Ingat waktu pada Tuhan Yesus, waktu dia disalib, dia berdoa demikian Bapak Ibu Saudara. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada satu doa Tuhan Yesus ketika dia disalib, Yesus berkata demikian. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam ayat itu dikatakan kebutaan itu ngomong tentang tidak tahu apa yang mereka lakukan adalah mereka tidak tahu. Kok Isa ya tidak bisa melihat rencana Tuhan, rencana Bapa atas Tuhan Yesus. Bahwa Yesus harus disalib untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Malah mereka mengolok-olok mereka, ini raja orang Yahudi dan semuanya. Kebutaan kita membuat kita nggak bisa mengerti rencana Tuhan. Kisah yang kedua, ini adalah kisah di mana Stefanus dirajam batu. Matanya bisa melihat kemuliaan, dia melihat ke atas dan lihat kemuliaan Allah. Di sana dia lihat kemuliaan Allah. Oleh karena matanya bisa melihat itu karena mata rohani. Nah, mata ini penting. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-27. Kisah Rasul pasal 28 ayat 27 dikatakan demikian. Kita perlu hari ini bersama-sama membuka mata kita. Kisah para Rasul 28 ayat 27, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya, perhatikan ini, jangan mereka melihat dengan matanya dan mengerti dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mata kita ini penting, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita punya mata tapi tidak mengalami kebutaan. Don't lose your sight. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita harus pakai mata rohani kita. Nah, kebutaan ini membuat kita tidak bisa menyadari tiga hal. Bayangkan kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika mungkin Elisa atau bujangnya ini, kita ngomong aja tentang bujangnya buta nggak bisa melihat apa-apa, maka dia akan kehilangan tiga hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah dia akan kehilangan penyertaan Tuhan. Dia akan kehilangan, tidak akan bisa pernah melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Yang kedua adalah dia nggak pernah bisa melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Bujangnya nggak akan pernah bisa melihat. Yang ketiga adalah tidak bisa melihat penyediaan Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama hari ini. Ada tiga hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yang selalu sampai hari ini pun kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Bahkan namanya pun dikatakan dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan hanya itu saja, ketika dia naik ke surga, dia berikan perintah kepada murid-muridnya, katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah setiap mereka ketetapan-ketetapan yang telah kuajarkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus terangkat ke surga pun, waktu Yesus meninggalkan pesan kepada murid-muridnya, Yesus berkata apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.
Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun musim dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dia selalu bersama-sama dengan kita. Cuma orang buta tidak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Orang buta nggak akan pernah bisa melihat semua penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, nggak pernah tahu. Bayangkan kalau ada orang yang ditutup matanya, nggak bisa melihat, ada orang di sampingnya, orang itu misalnya diledek-ledekin, weh ini gimana atau apa, orang itu nggak pernah bisa mengerti. Orang itu cuma diam aja, nggak tahu siapa yang di kanan, siapa di kiri, siapa di depan, siapa di belakangnya, nggak akan tahu karena dia mengalami kebutaan. Ironis sekali, bujangnya ini ketika dikepung oleh bangsa Aram pada waktu itu, dia bilang sama Elisa, Tuanku, mati kita hari ini, nggak bisa kita pasti nggak selamat. Udah dikepung dari kanan kiri, nggak ada jalan keluar lagi hari ini. Kita harus gimana? Tapi Elisa beda dengan bujangnya, yang punya mata rohani. Dia berdoa kepada Tuhan dan berkata demikian, Tuhan Bapa, bukakanlah matanya supaya ia bisa melihat. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan amin. Hari ini saya berdoa juga Bapak Saudara supaya mata kita dibukakan. Dalam apapun keadaan kita, percayalah bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Sebab dia berfirman, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada amin? Nah, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Adalah dengan gini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita adalah dengan percaya dan membangun kedekatan dengannya. Jikalau hati kita mulai khawatir, jikalau hati kita hari ini mulai tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan, maka kita harus dekat, semakin cari Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan dan berkata hari ini, Tuhan aku butuh Engkau. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita semakin dekat juga dengan seseorang, maka kita akan lebih mudah percaya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada sebuah ayat dikatakan seorang sahabat menaruh hidupnya dalam segala sesuatu, dalam kesukaran pun seorang sahabat itu menaruh hidupnya di sana. Dia juga adalah sahabat kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Apalagi di dalam kesukaran. Kita harus bisa mengerti hari ini Bapak Ibu Saudara. Bangun terus kedekatan kita dengan pribadi Tuhan. Kepercayaan itu butuh proses. Gak bisa dibangun dalam waktu satu malam. Ya aku percaya. Butuh proses. Butuh proses kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Butuh proses. Kalau Anda sudah lama tidak berdoa, Anda sudah lama nggak cari Tuhan, butuh proses, nggak bisa kita berdoa langsung merasakan hadirat Tuhan. Ya mungkin ada kalanya, tetapi mungkin juga Tuhan juga mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan, kita harus mengalahkan kedagingan kita. Waktu cari Tuhan pertama kok ngantuk dan semuanya. Saya pun pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tapi teruslah tekun cari wajah Tuhan. Gak bisa dibangun dalam satu hari. Kita perlu terus ketekunan cari wajah Tuhan. Kalau kita mau mengerti bahwa dia selalu ada bersama dengan kita, semakin kita dekat dengan dia, semakin percaya dengan dia, semakin kita percaya dengan dia, semakin kita bisa tahu bahwa dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa dimanapun mereka berada. Kita berada bersama-sama. Nah, Ibrani yang ke-12, ayat yang kedua, dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Di ayat yang pertama dikatakan perlombaannya diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ibrani berkata demikian, ayo arahkan mata kita, pandangan kita kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa? Karena dia gak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bisa mengarahkan mata kita kepada Yesus, kita sedang berlomba hari ini dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita hari ini. Setiap kita ada di sana,
Kita arahkan mata kita, terus kita lihat penyertaan Tuhan. Dia menuntun kita kepada iman, dan iman itu kepada kesempurnaan. Disempurnakan terus. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Tapi kalau mata kita sudah mulai gak lihat lagi kepada Yesus, gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, mau ibadah aja, mikir-mikir, aduh kok males ya, aduh ini gimana ya, kita bingung ini, bingung itu, aduh. Berjaman-jaman seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat ibadah kapanpun juga bisa. Kita bisa lihat hari ini, tapi kalau hati kita atau mata kita sudah buta, kita gak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan. Gak mau ada hal rohani dalam kehidupan kita. Mari kembali kepada Tuhan. Kita gak boleh buta. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia, Dia adalah Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya, maka orang itu tandanya adalah orang itu akan jauh dari dosa. Orang itu tidak akan mudah marah, apalagi di situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah menggosip, nggak mudah melakukan ini dan itu. Orang yang tahu Tuhan menyertai, dia akan senantiasa mengarahkan halnya kepada Yesus saja, enggak yang lain. Tidak yang lain. Kalau kita bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan disediakan kemenangan demi kemenangan. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia tahu Tuhan Yesus menyertai dia. Waktu Goliat mengolok-ngolok bangsa Israel pada waktu itu, mana siapa yang bisa mengalahkan aku? Wah, semuanya bla 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 bla. Orang Israel berada ketakutan. Daud yang kecil imut-imut, dia datang kepada Tuhan. Dia cuma datang ke sana ke medan pertempuran, dia cuma ngomong gini, "Hei, apa yang kamu ngomong hari ini?" Gitu. Dia sedang mengolok-olok pasukan tentara Allah yang hidup. Tentara Allah yang, wah dia marah sekali, dia tahu bahwa kalau dia maju, Tuhan pasti beserta. Saul pun bisa melihat hal itu juga. Orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan akan bawa dia dari satu level kepada level yang berikutnya. Jangan pernah berkata hari ini, di masa kita hari ini, Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan itu senantiasa menyertai hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kalau mata kita bisa melihat penyertaan Tuhan, itu akan membuat kita berjalan kuat di dalam kehidupan ini. Karena kita enggak jalan sendiri. Ketika kita lemah, kita berkata, Tuhan, aku lemah, aku capek Tuhan. Boleh enggak kita bisa ngomong gitu sama Tuhan? Boleh Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita juga stres ngalami, ini jalan keluarnya di mana ya Tuhan? Kita berkata, aduh aku capek Tuhan, gimana yakin Tuhan? Tuhan di mana Tuhan? Kok belum ada pertolongan Tuhan seolah-olah dalam kehidupan kita yang kita alami hari ini? Boleh enggak kita ngomong? Boleh. Ada masa-masanya gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, waktu orang itu sadar penyertaan Tuhan, waktu dia lemah, dia tahu ada tangannya yang menopang kehidupan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sendiri, karena Tuhan menyertai kita. Justru pada waktu kita lemah, kuasanya bekerja di dalam diri kita. Ada waktu-waktunya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Keadaan situasi membuat kita tidak berdaya. Supaya kita bisa mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Supaya kuasanya menyertai kehidupan kita. Ada amin? Ingat janjinya. Ingat terus firman-Nya. Berkumpul dalam komunitas online juga bisa mengingatkan kita. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka aku hadir di sana. Bagaimana kita bisa mengerti penyertaan Tuhan? Ada dengan membangun hubungan kedekatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara apa? Berkumpul di dalam komunitas. Berkumpul di dalam komunitas. Kadang-kala kita lupa, kadang-kala kita lemes. Aduh aku capek ya, aku coba usaha ini nggak jalan, itu nggak jalan. Terus ada rekan-rekan orang-orang yang berkumpul menguatkan. Di tempat kami ada yang namanya Connect Group. Apa itu Connect Group? Kelompok kecil yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Anda belum ikut Connect Group, ayo join Connect Group dimanapun Anda berada. Hari ini Connect Group pun tetap masih berjalan, tapi walaupun via online. Di sana Anda bisa curcol, bisa ngomong. Aku lihat ini nggak jalan. Gimana ya? Apakah ada peluang-peluang yang lain?
Maka akan ada insight-insight atau masukan-masukan dari orang-orang di sana. Mendoakan minimal Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang bersatu di sana ngomong, ayo terus percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sana. Kita bisa ngerti, ayo Tuhan ada menyertai kita hari ini. Kalau Anda hari beribadah bersama-sama keluarga Anda bisa ngomong ke kanan kirimu, katakan Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau Anda beribadah sendiri, ayo join connect group. Ayo join atau kontak orang-orang yang Anda hari ini ingat dan katakan, ayo kita percaya bahwa pasti kita bisa melalui apapun masalah kita hari ini. Ada amin? Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Orang buta nggak akan pernah bisa melihat perlindungan Tuhan. Orang buta nggak pernah bisa melihat perlindungan Tuhan. Bujangnya buta nggak bisa melihat perlindungan Tuhan. Rasanya khawatir gimana caranya ya. Kalau kita perhatikan tadi ada kereta berapi dan semua yang tentara surga yang ada malaikatnya berkumpul hari itu mengelilingi Elisa dan bujangnya. Ketika dibuka matanya, dia tahu. Yang pertama ada penyertaan Tuhan, yang kedua ada perlindungan Tuhan di sana. Ada perlindungan Tuhan di sana. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 7 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang yang takut kepadanya. Malaikat Tuhan berkeliling di sana, berkemah di situ. Juga ada satu kisah lagi yang membuat saya jadi merenungkan. Matius 26 ayat 53, kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus ditangkap, di sana Yesus ditangkap, terus langsung Petrus dengan gagah, dengan beraninya dia mengandalkan kemampuannya, dia ambil pedang dari prajurit, langsung putuskan telinga dari prajurit. Yesus ngomong, dikembalikan lagi telinganya si prajurit itu dan Yesus ngomong demikian. Kok kamu melakukan itu sih? Tidakkah kamu percaya kalau aku berdoa, Bapakku di surga, gitu ya, akan sanggup menolong aku dengan mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Bayangkan kalau seringkali saya ini penasaran 12 pasukan malaikat itu berapa. Kalau dihitung-hitung adalah jumlahnya adalah 72.000 malaikat. Bayangkan 72.000 pasukan nyertain satu orang, banyak sekali. Saya selalu mikir Tuhan itu Allah yang senantiasa melindungi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat juga kisah tentang 10 pengintai. 10 pengintai adalah orang-orang yang juga buta, matanya nggak pernah bisa melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. 10 pengintai, kita tahu kisah tentang 12 pengintai, tapi ada 2 orang yang ngomong kita bisa masuk mengalahkan mereka, tapi ada 10 pengintai yang berkata, aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka lupa bahwa bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka ngalami mujizat-mujizat, mereka ngalami semua penyertaan Tuhan, bahkan tiang awan, tiang api, dikasih makan sama Tuhan, dikasih dalam lindungan Tuhan, dikasih makan setiap hari, pengen makan daging, kirim burung puyuh. Aus, langsung minum dari mata air surgawi, langsung deh minum. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Waktu mereka suruh ngintai ke tanah Kanaan, mereka berkata kita nggak bisa, kita seperti belalang. Kenapa? Karena matanya tertutup. Karena matanya selalu mengandalkan mata jasmani saja. Mereka nggak punya mata rohani yang bisa melihat rencana Allah melebihi mata jasmani. Jangan jadi 10 pengintai yang matanya tertutup, tapi buka hari ini matanya supaya kita bisa melihat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya adalah kita bisa mengerti lindungan Tuhan adalah dengan apa? Takut akan Tuhan. Gimana cara kita hari ini membuka mata rohani kita? Adalah takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang 8 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang
yang takut akan Dia. Ketika kita takut akan Tuhan dan kita menempatkan Dia di atas segala sesuatu, kita memiliki hati yang terus menghormati Dia dan menjadikan Dia satu-satunya pemegang masa depan kita, maka kita nggak perlu takut dengan apapun atau bahkan takut dengan siapapun. Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Allah akan dilindungi. Saya berdoa hari ini biar hati yang takut dan gentar akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita miliki hati yang seperti ini, kita memiliki takut dan gentar, kita kepada Tuhan, kita tempatkan Allah di atas segala sesuatu, maka kita akan memiliki rasa aman. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hari ini tidak punya rasa takut akan Allah, kita pasti akan merasa jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah takut sama polisi, gitu ya. Kalau kita ngomong hari ini kita naik motor, seumpama kita naik motor hari ini, wah aku tidak ada takut sama polisi, aku mau tidak pakai helm. Waktu kita tidak pakai helm, kita naik motor terus ada polisi di depan kita. Kita naik motor ada polisi di depan kita, kita pasti akan muncul keringetan. Aduh gimana ini? Aku nanti ditilang atau enggak ini? Aku diberhentiin enggak ini? Aku di stop atau enggak ini? Gitu ya. Pertama, wah, merasanya hebat sekali, tapi waktu pas di sana langsung ngerti, deg-degan. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan kesalahan. Enggak gentar dengan polisi, ketemu polisi, akhirnya takut juga. Beberapa waktu yang lalu saya lihat video viral di medsos, ada orang yang berkata ini, tapi waktu ditangkap sama pihak yang berwajib juga ciut juga nyalinya. Kadang-kala dalam kehidupan kita saya merenungkan, iya ya, kalau orang tidak takut akan Tuhan, melakukan dosa. Waktu kita melakukan dosa, kita jadi semakin merasa Tuhan itu jauh dari kita. Kita semakin melakukan dosa kita, Tuhan merasa jauh dari kita. Rasanya akhirnya kita nggak bisa merasakan lindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena tidak ada hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak buta, orang itu pasti akan melihat penyediaan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang senantiasa menyediakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau orang buta nggak bisa melihat penyediaan Allah dalam kehidupannya. Elisa bisa melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupannya. Bujangnya nggak bisa. Matanya tertutup, dia bingung. Kita mau kemana ini? Kita pasti mati. Penyediaan Tuhan itu bukan hanya ngomong tentang masalah berkat, makan, minum. Tapi penyediaan Tuhan juga berbicara tentang jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu memberikan bangsa Israel jalan keluar. Kemanapun tidak ada jalan seolah tertutup, Dia pun berikan jalan keluar. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes mengatakan demikian. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dia adalah jalan. Penyediaan Tuhan berbicara juga hari ini tentang ada jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh berkata demikian. Aduh, aku nggak punya jalan dalam kehidupan ini. No, kalau kita berkata kita nggak punya jalan, saat ini kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku jalan. Karena Engkau adalah jalan itu, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah kehidupan. Tunjukkan aku jalannya. Ketika Elisa waktu itu bisa melihat bujangnya, juga bisa melihat dia berdoa sama Tuhan. Kita harus ngapain hari ini? Lewat ke sana. Aduh, saya cuma bisa bayangkan. Ada jalan keluar di sana. Ada banyak kisah di dalam kehidupan kita hari ini yang kita bisa baca di Alkitab. Daniel di gua singa. Bayangkan kalau kita di gua singa, nggak ada jalan keluar. Kita cuma ngadepin singa. Gimana nih? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Di sana Tuhan juga berikan jalan keluar buat Daniel. Bangsa Israel di Mesir. Petrus dan Yohanes di penjara. Paulus dalam perjalanannya dia karam kapal, dia dianiaya, tapi Tuhan senantiasa berikan jalan keluar dalam kehidupan
mereka semua. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pun akan memberikan kita jalan keluar buat kita. Katakan amin. Dia adalah pembebas, kita dari semua segala sesuatu. Tuhan adalah Allah yang senantiasa membebaskan kita dari segala sesuatu. Dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Kenapa kok kita hari ini menjadi orang yang buta? Oleh karena ini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kesalahan yang cukup fatal adalah seringkali orang percaya melihat bahwa Tuhan itu sebagai Allah yang membebas, ya betul. Tapi mereka adalah take it for granted. Atau ngomong seperti ini, berpikir bahwa sudah sewajarnya terjadi. Udah biasa sehingga tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa berterima kasih. Kita semua mikirnya demikian. Iblis itu selalu membuat kita Bapak Ibu Saudara, ketakutan. Iblis selalu membuat kita ini gak bisa melihat penyertaan Tuhan, merasa sendirian, merasa gak punya jalan lagi. Dead end, gak ada apa-apa. Aduh, ini gimana caranya nih, gak bisa kemana-mana. Ingat, Dia adalah Allah yang menyediakan jalan keluar dari setiap masalah kita. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada 3 hal hari ini saya berdoa supaya kita semakin sadar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, juga penyediaan Tuhan. Dia senantiasa menyediakan kita jalan keluar dalam kehidupan ini. Kita gak boleh buta, kita harus terbuka hari ini. Mata setiap kita, mata rohani kita harus terbuka. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Sadari bahwa kita masih bisa bernafas hari ini, bisa beribadah hari ini. Itu semua karena perlindungan, penyertaan, juga penyediaan Allah. Katakan amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Supaya kita hari ini melihat penyertaan Tuhan. Sebagai closing ayat saya mau kasih Mazmur 121. Dikatakan demikian, ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami berdoa Tuhan, materaikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari bukakan mata setiap kami. Bukakan mata rohani kami sehingga kami gak cuma hanya melihat perkara-perkara yang terjadi adalah perkara-perkara yang hanya jasmani saja di sekitar kami. Tapi bawa kami Tuhan, terbuka mata rohani kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat bahwa ada penyertaan Allah di sana. Kami bisa melihat ada perlindungan Tuhan di sana. Bahwa ada penyediaan Allah di sana. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan. Mari buka setiap mata rohani kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Materaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Cara untuk membuka jalanku. Amin. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin. Karena ku percaya
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Amin, amin. Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong kami Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari katakan bersama-sama, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Biar hati kami percaya Tuhan. Kira pada garalamu, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Yesus, kami percaya. Kuripikara lavata karamu. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Rencanamu tidak pernah gagal Tuhan. Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh yang selalu mengenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari hari ini ketika kita berkumpul bersama-sama, mari kita sepakat satu hal ini Bapak Ibu Saudara, supaya mata kita dibukakan oleh Tuhan. Kita gak boleh dibutakan oleh ilah zaman ini hari ini. Jangan mau dibutakan oleh ketakutan, kekhawatiran mungkin bahkan. Apapun hari ini yang membutakan mata kita, hari ini kami berdoa. Kita sepakat bersama-sama, marilah kita berdoa bersepakat bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan bukakan mataku ya Tuhan hari ini. Untuk aku senantiasa bisa melihat penyertaan, perlindungan juga penyediaan Tuhan. Mari kita bersama-sama hari ini angkat tangan kita. Mari kita berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi hari ini. Haleluya Tuhan. Mari bukakan mata kami. Mari bukakan mata setiap kami ada sampai hari ini. Oleh semua karena kasih anugerah Tuhan hari ini Tuhan.
Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami ya Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang kelam sekalipun, kami tahu Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Makanya Daud berkata, sekalipun aku melalui lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Oleh karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuhan pimpin kami Tuhan melalui setiap hari ini problema dalam kehidupan kami. Setiap masalah, setiap keadaan, situasi. Bahkan ketika mata kami pun tidak bisa melihat jalan keluar. Biarkan mata rohani kami bisa melihat hari ini. Bahwa Engkau Allah yang menyediakan sesuatu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar ada mata iman yang kembali dibukakan. Biar ada mata yang menuntun kami kepada jalan ketaatan itu ada dan dibukakan mulai hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Ada orang yang harus kembali kepada Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan lagi. Mari datang kepadanya hari ini. Dia senantiasa menanti kita dengan tangan yang terbuka lebar. Kembali kepadaku. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu, kata firman Tuhan. Mari bawa hatimu hari ini untuk datang kembali kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melihat penyertaan, perlindungan, bahkan penyediaan Tuhan. Hari ini, mari datang kepada Tuhan. Orang yang perlu kembali kepada Tuhan, taruh tanganmu di dalam berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tuntun aku kembali Tuhan. Aku mau kembali. Aku mau tinggalkan setiap dosa, pelanggaran. Aku mau tinggalkan hari ini apapun jadi berhala dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembali kepadamu. Tuntun hidup kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan, dimanapun setiap kami berada hari ini, biar Engkau Tuhan, hari Roh Kudus tidak terbatas jarak dan waktu, ada bersama dengan kami. Tuntun kami semuanya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus hari ini. Bahwa kami semua Tuhan dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini. Terbukalah setiap mata rohani. Terbukalah setiap mata rohani hari ini. Atas setiap kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sekali kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan, kami percaya, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Dengan segenap hati kita lebih tinggi lagi bersama-sama. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan menepati janji-janji-Mu. Kau yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik Allah, buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali kami berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang butuh jalan keluar, bukakan ya Tuhan, karena Engkau adalah jalan itu. Hamba-Mu berdoa melalui setiap problema hari ini. Engkau membukakan hari ini jalan buat setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar nama-Mu semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami tahu orang yang percaya tidak pernah
dibiarkan sendirian. Biar hati kami terus dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan hari ini. Mari jemaat angkat tangan kita bersama-sama. Dalam berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Apapun musim hidup kita, apapun situasi kita, kiranya hari ini berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, buat kita mengangkat kita semakin naik dan bukan turun. Aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah jalan masukmu, juga diberkati jalan keluarmu. Oleh karena Allah adalah barisan penerobos bagi kehidupan kita, dan Dia adalah jalan keluar dalam kehidupan kita. Dalam berkat yang terbaik ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan, studi, pelayanan keluargamu, diberkati masa depan. Hanya di dalam nama Yesus. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus, dan semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna.